Kenapa sampai terjadi begini berulang? Ya karena sebuah perencanaan besarnya tidak kita buat. Itulah pentingnya sebuah perencanaan terintegrasi lah, yang dalam hal ini harusnya Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan menjadi pionirnya. Secara budaya sistem penanaman, terus sistem panen, kita masih belum bisa memeratakan teknis. Saya selalu menyampaikan bahwa jangan berpikir tentang produksi, berpikirlah tentang pasar dulu. Jadi siapapun, termasuk UMKM, termasuk koperasi, termasuk petani dalam hal ini, berpikirlah tentang pasar, jangan tentang produksi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ABTV and Podcast tidak hanya sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini bersama saya Nasruddin atau lebih akrab dipanggil Udin akan membahas berkaitan dengan pentingnya perencanaan tanam yang terintegrasi di sektor pertanian dan perkebunan menuju pasar yang stabil, utamanya di wilayah Jawa Timur. Ini berkaitan dengan banyak hal dan saya tidak bisa sendiri. Di samping saya alhamdulillah sudah hadir dua orang pemateri. Yang pertama pemateri luar biasa, Pak Haji. Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Ini kalau tidak dengan jenengan saya tidak bisa apa-apa. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Kemudian di sampingnya ini luar biasa ada pemerhati dan juga praktisi dan pokoknya kabeh berkaitan tokoh pemuda. Ya. Ada Mas Sinten, Mas Gigi. Mas Gigi. Sehat Mas Gigi? Sehat, alhamdulillah. Siap. Luar biasa. Harus luar biasa. Harus. Jadi nanti kita nyantai saja karena ini berkaitan dengan perencanaan tanam. Mungkin bisa diawali dari Bapak Cisnaku dari DPRD Provinsi Jawa Timur melihat bagaimana ini proses perencanaan tanam yang terjadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, enak pagi ya, walaupun malam pagi gitu ya. Siap pagi. Begini, menurut saya perencanaan tanam utamanya di sektor pertanian maupun perkebunan hari-hari ini menurut saya masih di luar belum sesuai dengan harapan kita. Ya, belum sesuai harapan kita karena belum terintegrasinya sebuah perencanaan. Contohnya saja, misalnya saya kemarin dapat keluhan dari masyarakat daerah Pacitan terkait hama tikus. Ya, kenapa sampai terjadi hama tikus? Itu salah satunya ya itu tadi tidak ada perencanaan tanam yang matang. Nah, coba kalau semua orang tanam serentak, tikusnya itu kan mesti mikir ya, serentak. Setelah itu panen serentak. Lah, otomatis tikus kan bisa terhindarkan. Salah satunya kalau tanam serentak itu. Nah, kalau terjadwal bareng, nah kalau misalnya ini sudah nanam padi, besoknya bulan depan sana masih baru nanam, tikus itu rekreasi nanti. Nah, itu artinya bahwa perencanaan tanam itu penting untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi. Termasuk dalam hal ini saya ngobrol di tanaman perkebunan. Orang sering mengeluh nanam cabai, nanam tomat, nanam apa yang harganya fluktuatif, lombok lah ya, cabai itu. Kalau pas panen harga jatuh. Kalau pas masa tanam apa tidak ada? Pas tidak ada lombok harga tinggi. Sebenarnya itu yang namanya hukum pasar kan seperti itu antara demand supply. Nah, kalau barang tidak ada ya harga naik wajar. Nah, kenapa sampai terjadi begini berulang? Ya karena sebuah perencanaan besarnya tidak kita buat. Coba kalau perencanaan tanam itu kita buat, maksudnya perencanaan global ya, se-Indonesia misalnya, atau Jawa Timur, se-Indonesia lah kalau cabai ini, karena penikmat cabai itu se-Indonesia, ya kan. Nah, dan kalau ada perencanaan misalnya kebutuhan cabai dalam 1 bulan itu berapa? Misalnya taruhlah 500, mungkin 1000 ton, 1000 ton. 1000 ton itu kebutuhan 1 hari. Berarti dalam 1 bulan kita harus 30.000 ton kan begitu. Nah,
berarti kan harus ada perencanaan bahwa nanti 30.000 ton itu panen dari daerah ini kan begitu, ya kan? Nah, kalau semua orang mikirnya nanam lombok, kemudian panen yang bareng, ya harga dijatuh. Nah, itulah pentingnya sebuah perencanaan terintegrasi lah, yang dalam hal ini harusnya Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan menjadi pionirnya. Bukan hanya dia ya, termasuk di sektor ini, Departemen Pertaniannya, ya kan. Jadi apa yang kita jual, bagaimana waktu harganya, ya tidak usah harus tinggi, ya kan, stabil, petani dapat untung, kan seperti itu. Maka disinilah pentingnya perencanaan dan ketersediaan data. Kalau hari ini kita butuhkan, mungkin petani butuh semacam ketersediaan data secara nasional. Masyarakat itu di sini nama-nama apa, berapa hektar, itu penting. Dan itu bisa diakses oleh masyarakat pertanian maupun perkebunan. Sehingga bisa mereka paling angan-angan, oh dukono nandur iki, bisa nandur iki. Ini sudah memenuhi kuota, misalnya kuota sekian hektar. Ya sebenarnya saya tidak nanam ini, saya nanam yang lain, kan seperti itu. Taruhlah pakai aplikasi nasional. Nah, kebutuhan kuota ini, oh daerah sini sudah nanam ini sekian hektar. Ya, berarti ini sudah penuh, kan nanti nanam saya digagal, kan begitu. Sekarang kan digital, enak. Betul. Artinya kalau itu difasilitasi pemerintah dengan semacam aplikasi digital misalnya, kalau ini kuota penuh dan nanam, nah, tidak harus kewajiban ya. Tapi kalau memang nggak nanti itu misalnya, ya harga jatuh, ya terserah kan begitu. Dan itu yang tentu itu aplikasi petani, bukan pengusaha. Kalau pengusaha itu petani itu ya tani habis. Jadi dia ikut ini, dia nyegati, mencegat orang untuk nanam. Pengusaha pasukan saya sekian hektar, yang lain tewas ya kan. Nah, itu untuk petani yang memadai wilayah petani-petani di Indonesia. Jadi selama ini kan belum ada ketersediaan data. Kita hanya angan-angan misalnya daerah Brebes, kalau musim datang hujan, nanam lombok. Daerah sini Kediri, Puncu, Pagu, nanam lombok, kan seperti itu, hujan misalnya. Cobalah kalau lebih berpikir out of the box ya. Ketika musim susah, musim tidak mungkin lombok atau tomat hidup, saya akan tanam lombok. Dengan harapan, kan itu kan berarti berpikir untuk anak didik. Maka ketika panen, ya mesti harga naik, kan seperti itu. Soalnya orang itu kan mikirnya kan tidak begitu. Kalau menurut saya kan ada perencanaan tanam itu kan enak. Oh, kalau musim ini di sini nggak mungkin lombok, sana nanam lombok kan begitu. Berarti ada seperti itu kan enak, nasional. Ini belum ada. Tidak tahu apakah pikiran saya terlalu maju ya. Luar biasa, Pak Haji, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa sekali pemikiran dari Pak Haji dan juga teman-teman. Dan kita geser ke Mas Kiki. Jadi pandangan jenengan Mas Kiki selaku anak muda yang berpartisipasi dan juga bergelut di bidang pertanian ini apa yang bisa jenengan garis bawahi dengan perencanaan ini, ataupun mungkin bisa dimulai dari potensi apa yang khususnya di Jawa Timur ini tuh. Ya, baik Mas Udin. Jadi saya setuju dengan Bapak RJ tadi yang disampaikan terkait dengan perencanaan tanam itu. Karena bagaimanapun perencanaan ataupun planning penanaman ini sangat perlu banget untuk kita saat ini, terutama untuk petani. Karena apa? Dengan perencanaan yang matang, kita bisa menentukan kestabilan harga market di pasarnya nantinya, seperti itu. Selain itu juga bisa mengurangi resiko-resiko gagal panen seperti serangan hama dan penyakit, seperti yang disampaikan kayak wilayah Tuban tadi ada serangan hama tikus dan sebagainya. Itu bisa kita kurang-kurangi dengan sistem pengendalian maupun planning penanaman. Terus terkait dengan perencanaan itu tadi juga Mas, yang kita fokuskan juga adalah kita fokus di budaya panen. Per daerah itu punya budayanya masing-masing. Wilayah Tapal Kuda sama wilayah barat itu berbeda. Secara budaya sistem penanaman, terus sistem panen, kita masih belum bisa memeratakan teknis bagaimana nanti setelah panen kita itu kalau wilayah yang saya ketahui ya, wilayah Banyuwangi, katakan kita pemanenan jagung manis khususnya ya,
wilayah Banyuwangi itu pemanenannya itu tidak melihat secara grid. Jadi semua panenan dimasukkan dalam satu karung dijual dan itu bisa mempengaruhi harga. Jadi antara harga yang sudah terpisah secara grid A, B, C secara panenan itu akan berbeda sama yang langsung tanpa ada pemilah-pemilah. Itu yang mengakibatkan secara harga juga kurang begitu stabil untuk wilayah Jawa Timur, Mas. Seperti itu yang saya amati ya. Seperti itu kalau dari saya. Oke, jadi memang selain budaya pangan juga mempengaruhi. Ya, ya Mas. Oke, jadi sementara ini yang jenengan pahami berkaitan dengan perencanaan sudah dari teman-teman itu misal nandur jagung gitu. Iya. Sementara ini sudah ada kelompok-kelompok yang merencanakan atau masih dari hanya petaninya saja saya musim ini ingin nanam ini gitu. Kalau sekelas jagung sama padi itu hampir rata-rata ya, itu sudah ada perencanaan maupun kelompok, Mas. Jadi kalau tanam padi ya, itu nggak bisa misalkan di area tersebut misalkan di musim ketiga, bulan-bulan ketiga kita tanam padi semua, tapi di situ ada yang nanam jagung, itu juga nggak bisa. Karena apa? Berdampaknya di serangan burung. Hama, Ya, burung itu nanti akan menjadikan jagung itu sebagai tempat singgahnya dia, lalu mencari makan di area padi. Itu kembali lagi ke tadi perencanaan. Jadi untuk wilayah kandangan sendiri, kandangan di Kediri ini di beberapa wilayah daerah Jalan Jombang sampai wilayah Banaran itu hampir rata-rata petaninya juga sudah kompak. Untuk penanaman bulan ini kita tanamnya padi, bulan ini nanti kita main jagung. Kalau dari hamparan itu terdapat hamparan luas itu padi, terus ada salah satu petani yang tanam jagung, itu malah beresiko untuk yang lain, seperti itu, Mas. Jadi sarangnya itu. Wah, ini. Saya boleh nanya enggak? Boleh. Selama ini mereka merencanakan sendiri berkelompok atau memang individual sehingga pokoknya sudah minta ini gitu? Iya. Kalau perencanaan itu dibahas di anggota kelompok tani, Mas, biasanya dibantu dengan dinas terkait kayak BPP dan BPL selaku penyuluh lapang ya. Jadi itu melakukan rutinitas rutin, biasanya per bulan itu 1 kali pertemuan di beberapa daerah. Itu menentukan untuk kita mau tanam seperti apa dengan mengamati situasi iklim yang saat ini. Itu cocoknya ditanami jenis apa, terus pengairannya seperti apa, dibahas di situ nantinya. Jadi belum menyeluruh sebenarnya ini, Pak. Ya, berarti itu itu perencanaan untuk kualitas tanah. Ya, maksudnya untuk ramalan harga itu pernah dibahas nggak? Kalau ramalan harga sendiri tidak, Pak. Itu masalah dan tantangan kita sendiri di situ. Padahal masalah terbesarnya biasanya nih kalau panen raya harga mesti turun gitu. Iya. Ini kira-kira faktornya apa? Ya faktornya antara supply demand tidak jelas, antara permintaan dengan penawarannya terlalu banyak, permintaan sedikit, harga naik kan seperti itu. Tapi itu kan tidak di semua produk kan, karena mungkin di produk apa perkebunan ya kayak sayuran itu lombok Kalau di jagung sendiri, Mas Gin, saya nanya ada apa ya? Jagung itu semua. Kalau di jagung, Pak, kalau jagung terus padi itu kan termasuk tanaman pangan. Jadi secara harga di market itu juga sudah dibantu sama pemerintah untuk menentukan HPP-nya. Tapi berbeda dengan hortikultura kayak sayuran. Kalau cabai itu sangatlah wajar, misalkan hari ini harga 50, besok bisa 100, itu sesuatu yang wajar. Karena tidak ada penentuan HPP harga kita di sini. Karena kita juga masih untuk di bidang sayur, Pak. Peran tengkulak ini masih sangat terasa di masyarakat, khususnya petani yang mengatur fluktuasi harga tersebut. Bahkan petani pun juga tidak bisa memprediksikan tepat. Saya tanam cabai hari ini, apakah nanti di 3 bulan berikutnya panennya harga tinggi? Mereka juga masih kosong di situ. Nah itu loh, belum bisa menentukan. Untuk mengantisipasi itu perlunya sebuah perencanaan yang berbasis data informasi tanaman ya kan, sehingga orang lain dari tanam kan seperti itu. Atau informasi bareng-bareng, ayo pilih sini sekian bulan ini ya, masih janjian gitu. Ya. Ini yang belum dilakukan ya. Betul. Pemerintah juga belum. Memang mungkin ada kendala, tapi saya kira kemajuan teknologi ini
kan bisa diadaptasi lebih mudah. Iya. Kalau di luar negeri bisa. Harusnya kita sangat bisa juga. Ya, artinya luasan tanah se-Indonesia yang main di perkebunan di cabai itu kan sudah jelas. Ya. Nah, tinggal berbagi aja. Toh setelah cabai bisa ditanami jagung misalnya kan. Bisa. Iya, kan. Yang aman kan main jagung. Iya. Tapi untungnya nggak banyak. Iya, benar. Tapi kalau ini kan larinya kita kan juga ke penjualan sih Pak, karena kan endingnya dari masyarakat itu kan keuntungan. Jadi mungkin untuk menghindari harga ketika panen terus jatuh, nanti mungkin perencanaan. Tapi kan pasti ketika harga jatuh itu tadi pasti Mengeluh, pasti mengeluh di situ. Dan akan kurangnya perawatan juga di saat katakan timun ya. Iya. Timun, harga timun di market itu sampai Rp1.000 per kilo sudah, petani itu tidak akan melanjutkan perawatan di tanamannya. Padahal timun itu kan secara skala panen itu bisa sampai 8 kali pemanenan. Kalau di 3 kali panenan dan keempat kalinya udah harga jatuh, mereka cuma fokusnya di apa? Pengairannya aja, nggak usah dipupuk, nggak usah dikasih pestisida, enggak. Seperti itu kelemahannya. Jadi otomatis petani juga sudah putus asa di situ, posisinya di situ. Nah ini mungkin gagasan jenengan ini ya Pak Cid, untuk anak-anak muda. Bagaimana Mas mengatasi itu? Pandangan anak muda pun. Nanti biar kalau ini masuk nanti bisa diserap Pak Erjik, nanti mungkin bisa pakai aturan atau apa yang perlu juga mungkin pandangan jenengan untuk mengatasi ini Mas. Lah, kalau pandangan saya sendiri nih, seharusnya pemerintah itu bersinergi dengan elemen-elemen masyarakat maupun perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertanian. Karena kayak Pak Erjik tadi bilang, data aplikasi dan lain sebagainya, sebenarnya perusahaan-perusahaan yang di Indonesia ini juga sudah punya datanya Pak Erjik. Punya ya? Punya. Jadi katakan wilayah Jawa Timur, kapasitas cabai itu berapa tonase per tahun, kebutuhan daripada benih. Itu sudah punya datanya. Bisa dibaca dari data ya? Bisa dibaca dari data. Dari data apa? Benih, dari benih. Berarti kita bisa simpulkan misalkan jagung manis wilayah Jawa Timur, berapa kebutuhan jagung manis untuk wilayah Jawa Timur adalah kalau benih ya, kecukupan benih itu di angka 200 sampai 300 ton per tahunnya. Jawa Timur jagung manis. Seperti itu Mas. Jadi harapan saya pemerintah bekerja sama dengan dinas dan perusahaan baik swasta maupun nasional. Koordinasi lah. Ya, koordinasi dalam data. Betul. Ya, seperti itu Pak. Saya catat Mas. Sebagai dewan saya catat. Karena untuk perusahaan yang memiliki data itu kan urusannya cuma perusahaan kan menjual benih. Tidak memikirkan ini nanti nasib petani gimana. Ya, selama ini pemerintah dengan berminta pada izin, ini perusahaan sudah punya izin ya kan, pemasarannya bagaimana kan, cuma itu tidak pernah koordinasi terkait pasca jual itu apa yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Data itu kan penting. Oke, nanti untuk pemikiran Pak Erjik berkaitan dengan data keseluruhan kebutuhan utamanya wilayah Jawa Timur tidak bisa sinkronisasi dengan ini dengan perusahaan dan mungkin nanti kita kan larinya kan juga ke petani sih sebenarnya. Betul. Ke petani itu juga tidak sampai putus asa tadi loh. Dan itu sebenarnya mudah karena sekarang teknologi maju. Betul. Teknologi data itu kan maju. Mungkin perusahaan kasih kewajiban penjualan saya sekian bibit ini. Ya kan di wilayah ini masukkan aplikasi misalnya kan itu sudah terbaca. Nggak harus setor data sekarang kan enggak. Dan di situ kan bisa diolah, dianalisa tentang apa ramalan panennya kan bisa. Jadi ya luar biasa sekali. Ini memang tanggung jawab kita semua. Ini tanggung jawab semuanya juga ini. Ya tanggung jawab semua masyarakat. Jadi kalau dulu kan orang nanam itu kan ngeramal sendiri. Ramal sendiri itu kan tidak hanya berpikir analisa tapi forecasting aja berdasarkan kebiasaan. Kalau misalnya, kalau dulu saya pernah jadi petani ya, petani tradisional, nanam lombok itu menurut saya dulu manakala musim hujan maju di bulan 8-9 itu sudah hujan, saya malah bibit. Orang kan tidak ini dan terus saya nanam padi saja kan begitu. Saya tidak berpikir begitu. Ini dan terus nanam lombok. Saya mikirnya kenapa? Orang-orang itu mesti takut nanam lombok, maka saya nanam lombok kan begitu.
Nah, ternyata ini tidak bisa diramal seperti itu. Ternyata orang-orang banyak yang berpikir seperti Sama. saya. Jadi, manakala hujan tebak, mereka juga tanam lombok berani tebak. Gitu. Jadi pas panen juga Sama. hancur. Ya. Karena itu maka perlunya perencanaan akhirnya. Ya. Bukan hanya ngeramal sendiri-sendiri, perlu koneksi semua kepentingan ini kayak gitu. Karena kalau semua jadi peramal akhirnya surplus juga banyak. Iya. Akhirnya juga banyak gitu Mas Gigi. Jadi ramalan boleh, tapi ramalan yang beranalisa. Iya, baik data, Baik baik data. kebutuhan. Ya. Gak ada ramalan cuma, ini angan-angan aja ya. Iya, iya. Ini musim hujan, maju, orang ditakut, kan gitu. Iya. Saya nanam. Nah, gitu. Yang mikir begitu Nah, ini sama. Iya, itu gitu. Oke, terus ini kalau menurut Mas Gigi, kita ke Mas Gigi nanti ini luar biasa, mungkin Mas Gigi, kemudian mungkin Pak RC nanti juga dibalut dalam sebuah peraturan nanti insya Allah nanti untuk petani juga sangat menguntungkan. Oke. Ya itu saya kira masih bisa diskenakan di peraturan daerah bisa. Artinya ada tambahan kewajiban bagi dinas, kewajiban bagi perusahaan ya yang nanti membentuk sebuah semacam data yang bisa diakses oleh petani misalnya. Kenapa harus peraturan? Kalau peraturan nggak ada bobot penekannya soalnya, ya kan? Kalau cuman surat edaran gubernur nggak ada penekannya. Perusahaan duduk manis nggak ada kewajiban menginput data berapa bibit yang laku lah. Nah, akhirnya informasi itu perusahaan kan nggak mikir petani untuk nggak jual ini dapat harga naik betul, yang itu dia jual bibit. Harusnya kan ada rem, saya jual bibit sekian, ya itu sudah saya rem. Nanti kebanyakan orang kasihan kalau panen kan mereka tidak mungkin mikir gitu. Semakin banyak yang beli semakin banyak. Padahal semakin banyak yang beli petani pasti gebelak gitu harga. Ini Mas Gigi kaitan dengan tadi Mas Gigi menyinggung kaitan pola, kaitan ini bagaimana apakah perlu ada peraturan untuk para orang-orang yang menjadi pengumpul dari hasil panen petani menurut jenengan bagaimana? Untuk menstabilkan harga lah, minimal kita berusaha memikirkan bagaimana tadi yang dikatakan Pak Haji, petani itu tidak rugi lah, tidak harus mengejar nilai tinggi tidak, tapi minimal biaya itu bisa tertutupi dan opah dari petani itu bisa. Ya salah satunya ya yang saya soroti terkait dengan tengkulak itu harus benar-benar ada peran pemerintah di situ juga, Mas. Baik itu tanaman pangan maupun hortikultura. Karena bagaimanapun petani ini adalah mitra dari sebuah negara, Mas. Yang harus benar-benar dilindungi, kayak gitu, dilindungi, terus dinaungi, dikasih tempat. Karena bagaimanapun nantinya sumber pangan ini adalah nilai utama kita untuk sebuah negara bisa berdiri dan maju. Seperti itu. Jadi penting sekali, semuanya juga berpengaruh ya, tidak hanya pemerintah berkaitan dengan produsen benih mungkin, tapi juga ketika dibuat Ya, makanya saya berharap perusahaan-perusahaan benih ini ya tidak hanya punya pikiran saya menjual sebanyak-banyaknya untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, cuma juga ikut tanggung jawab petani nanti makan enggak ini kan begitu kan. Ya semua pihak bertanggung jawab terhadap itu. Karena suara dari petani banyak yang seperti itu dan jangan sampai ada yang mungkin putus asa itu. Ya, atau kalau perlu perusahaan cari mitra. Ya. Mitra dengan kemajuan teknologi mungkin sudah ada sih kemitraan masalah cabai misalnya dengan Indomie misalnya dengan itu sudah ada. Indofood sudah ada. Cuma kan belum bisa maksimal untuk penyerapannya. Jadi maksudnya kalau itu diatur pemerintah ikut terlibat mengatur harga, saya kira lumayan. Iya, dan petani itu minimal ya bisa. Dan petani juga begitu, saya berharap. Kalau harga naik, diem aja. Kalau harga turun, harga jatuh, saya dicari-cari seperti itu. Ini belum sempat dibahas ini. Kita kan tadi kan pembahasannya hampir 35 menit ini kan bahasan bagaimana kita membela petani. Nah ini saran jenengan untuk petani ketika sudah diusahakan semua pihak itu bagaimana? Jadi begini, saya selalu menyampaikan bahwa jangan berpikir tentang produksi, berpikirlah tentang pasar dulu. Jadi siapapun, termasuk UMKM, termasuk koperasi, termasuk petani dalam hal ini, berpikirlah tentang pasar.
jangan tentang produksi dulu gitu loh. Nah, kalau pasarnya jelas produksilah kan gitu. Kalau pasarnya fluktuatif, cerdaslah dengan analisa kalau mau tanam gitu loh. Apalagi saya mendorong pemerintah untuk penyiapan data lahan sekian itu tadi yang saya sampaikan lebih bagus. Jadi artinya saya berharap petani berpikir tentang pasar baru produksi. Jadi jangan memproduksi kemudian kami disalah-salahkan gimana harga jatuh lah, itu susah juga. Tapi memang tempat dewan kan tempat juga. Jadi memang petani sekarang juga harus cerdas gitu loh. Jadi tidak hanya bahasanya mengeluh ketika harga turun karena panen banyak, tapi di awal sebelum ini harus ada prediksi gitu. Betul. Gitu ya Mas. Iya betul. Gimana menurut Pak? Ya kalau saya cuma nambahi, petani juga harus punya inovasi maksudnya. Tidak hanya sekedar petani yang konvensional, petani yang turun temurun, tapi di era yang seperti ini inovasi sangat diperlukan, dan harapan saya sangat besar kepada generasi muda itu jangan sampai menganggap bahwasanya petani ini adalah sektor yang paling rendah. Tidak. Sekarang itu yang dilanda itu banyak para pemuda kita itu lebih menyukai di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan asing, pekerjaan-pekerjaan yang benefit atau pekerjaan yang bersih lah, dan meninggalkan sektor pertanian itu sendiri. Jadi banyak petani kita yang usianya juga sudah di atas 40 tahun ke atas itu banyak sekali Mas. Jadi nggak ada kaderisasi ya? Iya, nggak ada kaderisasi seperti itu Mas. Padahal itu sangat penting. Contoh kayak saya kebetulan juga dari perusahaan Mas ya. Saya bergerak di bidang benih, Advanta itu juga mengeluarkan benih sekelas jagung ungu ketan. Itu secara nilai value itu masih sangat bisa kita mainkan di masyarakat, terutama di petani. Karena dari sisi value ini kita bisa bekerjasama dengan UMKM tadi untuk dibuatkan tepung, karena kandungan jagung ketan sendiri kan pati Mas, itu bisa dibuat roti untuk pengganti mungkin sumber pangan yang lain gitu. Harus berinovasi seperti itu. Tapi kendala kita adalah petani itu kembali lagi hanya berfokus kepada pasar yang sudah ada, tidak mau ataupun tidak berani untuk mengambil sebuah resiko. Padahal saya sendiri bergerak untuk wilayah Kediri ini pernah saya kerjasama dengan salah satu orang UMKM. Saya kasih beberapa panen contoh sampel dari jagung ketan itu, mereka tertarik, mereka minat dengan harga per kilonya sekelas jagung Mas ya, itu bisa di angka 10.000 sampai 15.000 malah untuk di Malang per 1 kilo, bahkan di Malang itu per 2 tongkol. Nah, nilai value-nya kan tinggi, tapi petani masih berkecimpung di dunia jagung pakan, jagung manis yang biasa, tidak mau berinovasi seperti itu Mas. Oke, luar biasa. Ini juga masukan untuk petani Pak. Nah ini gini Mas, kalau tadi pemuda inovasi, menurut jenengan, mungkin jenengan pengalaman kan banyak. Salah satu contoh yang jenengan temui atau jenengan lakukan kaitan dengan inovasi pertanian agar ini anak-anak muda ini semangatnya untuk bertani itu menggebu-gebu menjadi bertambah, itu contohnya apa mungkin? Kalau dari saya jadi para pemuda maupun generasi petani muda itu harus lebih dikasih beberapa teknologi tambahan Mas. Contohnya gitu, kalau petani di Banyuwangi, petani buah naga, itu kan harus memakai lampu Mas. Itu bisa pakai sistem sensor dan lain sebagainya. Jadi jiwa muda ini yang lebih suka menggandrungi teknologi akan merasa kayak sistem pertanian seperti ini, kita pakai sensor, kita nggak perlu sampai kita buat sakral, kita pakai aplikasi lewat HP aja, lampu hektaran kita bisa nyalakan. Nah, seperti itu mungkin bisa menjadi daya tarik gitu. Jadi tidak selalu selaku petani itu anggapan pemuda itu hanya sebatas tanah dan cangkul, tapi ada unsur teknologi di situ. Seperti teknologi panen, teknologi tanam, itu kan juga sudah mulai berkembang ya Mas. Seperti itu kalau menurut saya. Untuk menarik. Ini luar biasa, sebenarnya kalau bicara pertanian perencanaan ini masih panjang. Waktunya terbatas, nanti 2 kali kesimpulan. Tapi kesimpulan pertama masih dulu ya Pak Haji, nanti gongnya terakhir ini nanti Pak Haji. Mungkin kesimpulan jenengan Mas untuk berkaitan dengan perencanaan pertanian Sumatera Barat.
Kalau menurut saya secara perencanaan jadi diawali dari situasi saat ini Mas. Situasi saat ini kita harusnya penanaman itu seperti apa, kita mau tanam apa, terus panennya nanti seperti apa, terus dan ini perlu ada perhatian juga baik dari pemerintah maupun dinas terkait dan beberapa elemen unsur lainnya seperti kelompok tani, kelompok wanita tani, dan kelompok masyarakat, dan juga UMKM kita tadi Mas. Jadi kita bisa berkolaborasi bareng untuk meningkatkan tingkat produktivitas daripada pertanian di Jawa Timur khususnya seperti itu. Luar biasa. Sekarang prosesnya dari Pak Haji untuk Terima kasih. Jadi kalau saya simpulkan bahwa yang kita butuhkan adalah sistem informasi pertanian perkebunan yang terintegrasi. Itu yang kita butuhkan. Artinya bahwa petani harus kita sajikan data terkait semua hal, termasuk luasan tanah, termasuk di mana nanam apa, ya kan, termasuk hari ini harga berapa. Jadi semua hal bisa diakses oleh petani itu kita sajikan. Maka tugas pemerintah ya hari ini sekali lagi ini teknologi lebih maju. Saya kira tidak seperti dulu kita harus bawa kertas atau bawa flash disk, petani baru input, tapi bisa disajikan dengan sebuah aplikasi data yang kita sajikan. Ini loh, yang hari ini data terserah kamu nanam apa. Tapi kalau kamu nanam ini resiko ini, kalau nanam ini resiko ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah gitu, untuk mendorong pertanian. Dan sebagai dewan, apapun yang dilakukan pemerintah asal demi kemajuan petani, kemajuan sektor perkebunan, kami mendukung. Baik anggaran maupun kita siapkan mungkin kalau perlu aturan yang bisa menekan perusahaan. Ya, luar biasa. Baik, terima kasih Pak RJ, Mas Ikin, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk masyarakat, untuk para petani, agar petani tidak sampai putus asa dan juga bisa memprediksi tanaman apa yang bisa ditanam agar nanti ketika panen itu tidak ada penurunan harga dan menyebabkan kerugian bagi para petani. Dari DPRD sudah siap bagaimana mendukung baik aplikasi, baik anggaran, baik DIPA dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Haji, Mas Diki, kurang lebihnya mohon maaf, dan pemirsa mudah-mudahan Pak Haji, Mas Diki selalu dalam Amin. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.